Bab 944, Pembunuhan kedua. Ayo sini kalau berani. Dasar bocah ingusan. Maki pemuda itu lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba Zaza balik badan untuk merebut sebuah pistol. Sebelum pria di belakangnya bereaksi, Zaza langsung mengarahkan pistol pada pemuda itu dan menarik pelatuknya. Melihat adegan ini, William sontak membelalakan matanya dan menatap Zaza dengan heran. Klik! Klik! Pelatuk sudah ditarik, tapi selain suara yang nyaring, tidak ada apapun yang tertembak. Zaza, pelindungnya saja tidak kamu buka, bagaimana mau menembak? Bercanda, ya? Pemuda di belakangnya bertanya dengan santai. Zaza harusnya tidak melakukan kesalahan konyol seperti ini. Maaf, aku terlalu bersemangat membunuh mereka. Kamu tidak tahu bagaimana dulu mereka memperlakukanku. Setelah Zaza menjelaskan dengan singkat, pistol berat yang ada di tangannya membuatnya merasa sangat percaya diri. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa kembali menyentuh pistol. Bagi orang seperti mereka, pistol adalah sahabat yang paling setia. Ya sudah, cepat buka pelindungnya dan habisi mereka. Tuan Muda Nick masih menunggu kita kembali. Jangan takut suara tembakannya akan terdengar di luar. Aku sudah memasang peredam, jadi suaranya pasti tidak akan terdengar di atas. Ujar pemuda itu sambil mengernyit. Oh, begitukah? Mendengar hal itu, Zaza pun tersenyum jahil, lalu perlahan-lahan membuka pelindung pistol. Mulut pistol pun bergerak perlahan ke arah William dan rombongannya. Zaza tersenyum dingin, lalu berkata pada orang-orang di belakangnya. Buka tangan mereka. Untuk apa? Memangnya kalau tangan mereka terikat, akan menghambatmu untuk menembak mereka? Tanya pemuda itu sambil kembali mengernyit. Aku ingin mereka berbaris dan satu persatu menunggu kematiannya. Jelas Zaza dengan santai. Mereka semua ragu. Kalau bukan karena Nick yang berpesan harus Zaza sendiri yang menghabisi orang-orang ini, sudah dari tadi mereka akan turun tangan sendiri. Apa yang kalian takutkan? Yang pegang pistol itu kita? Melihat orang-orang di belakangnya ragu, Zaza pun jadi tidak sabar. Para pemuda itu menatap Zaza dengan heran, tapi akhirnya mereka tidak mengulur waktu dan langsung berjalan menuju rombongan William. Pergelangan tangan rombongan William diikat oleh rantai besi, meski tidak mengganggu mereka dalam hal makan, tetap saja pergerakan mereka terbatas. Para bawahan Nick pun mengeluarkan kunci dan melepaskan rantai yang membebat tangan William dan rombongannya. Berdiri dan berbaris! Teriak Zaza pada William dan yang lainnya. Semua orang mengertakkan gigi, lalu berdiri menghadap dinding. Satu orang, dua orang. Tidak berapa lama belasan orang itu pun terlepas. William menggerakkan pergelangan tangannya untuk menghilangkan rasa kebas. Saat ini, para pemuda yang membuka rantai tahanan sedang berdiri memunggungi Zaza. Zaza langsung menatap William, mengedipkan mata dan membuat bahasa isyarat taktis. William merasa lega, sudah dia duga akhirnya memang akan seperti ini. Sedangkan para pemuda lain yang awalnya memaki Zaza juga sangat terkejut saat melihat adegan ini. William tidak membuang waktu, dia langsung bertindak dan kemudian berteriak. Serang! Hia! William dan yang lainnya langsung bertindak, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menaklukkan para pemuda di hadapan mereka dengan cepat. Para bawahan Nick juga bukan orang bodoh. Mereka mengambil pistol yang tersemat di pinggang mereka dengan sigap. Haha! Zaza tertawa dingin, lalu mengangkat mulut pistol dan menarik pelatuknya. Shoo! Pistol yang sudah dipasangi peredam hanya mengeluarkan suara yang kecil, tapi kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Baru saja salah seorang dari para pemuda itu menyentuh pinggangnya, Zaza sudah terlebih dahulu menembaknya. Pemuda itu pun jatuh terkulai di tempat dengan pekikan. Siapapun yang menyentuh pistol akan kutembak. Zaza yang memegang pistol pun mendengus dingin. Pemuda lainnya langsung berhenti bergerak,
mereka mengangkat tangan dan berbalik perlahan menghadap Zaza. "Brengsek! Sudah kuduga kamu akan berkhianat. Aku benar-benar bodoh!" ujar pemuda itu sambil menggertakkan gigi. "Haha, aku juga tidak menyangka akan begitu mulus." Zaza tersenyum dingin, lalu menyuruh mereka mengambil pistolnya masing-masing. "Shoo! Shoo! Shoo!" Tepat saat mereka mengambil pistol, tanpa ragu sedikit pun, Zaza melepaskan tembakan dan langsung membunuh para pemuda itu. William menatap dalam-dalam para pemuda yang tergeletak di tanah. Setelah itu dia menarik kembali tatapannya. Di antara mereka, ada 2 orang yang pernah bekerja dengannya. Bohong kalau bilang dia baik-baik saja melihat mereka terbunuh. Namun, dia juga tahu tidak ada gunanya dia merasa sedih. "Zaza, kami sudah salah menilaimu." Pemuda yang tadi memaki Zaza, sekarang menggaruk-garuk kepalanya. "Sudah, jangan diungkit lagi. Kak William, cepat ambil pistol dari mereka. Sekarang kita hanya punya 2 jalan keluar. Pertama, untuk sementara waktu tetap bersembunyi di sini. Kita cari kesempatan untuk kabur. Cara kedua agak berbahaya, tapi menurutku layak kita pertaruhkan," ujar Zaza. "Jangan ungkit bahayanya. Katakan saja cara mana yang lebih menguntungkan," ujar William sambil mengibaskan tangannya. "Cara kedua adalah mengutus beberapa orang yang wajahnya asing bersamaku. Kita bisa bilang kamu sudah mati, lalu kita akan menyusup ke orang-orang di sekitar Nick. Setelah itu, kami akan cari kesempatan untuk membunuh Nick." Tatapan Zaza menyeratkan sinar dingin. William merenung selama beberapa detik setelah mendengar rencana ini, tapi kemudian dia menggeleng. Metode ini tidak bisa dipakai. Para prajurit keluarga Wijaya bisa dibilang akrab satu sama lain. Mereka saling mengenal. Sulit sekali untuk tidak ketahuan. Takutnya, sebelum mereka bisa mendekati Nick, kedok mereka sudah ketahuan. "Sekarang Nyonya Muda sedang dalam masalah. Nick akan menikahinya besok. Kita tidak punya waktu," ucap Zaza. William dan lainnya sangat kaget mendengar penjelasan itu, kemudian William pun mengernyit sambil berjalan di tempat. "Rupa kita sangat mudah dikenali, jadi cara keduamu pasti tidak akan berhasil. Begini saja, untuk sementara kita bersembunyi dulu di sini. Besok, kita cari kesempatan untuk menolong Nyonya Muda. Dengan sikap buruk Nick, pastinya dia akan langsung meniduri Nyonya begitu menikahinya. Saat itu, kita akan membangun garis pertahanan terakhir di Flyhope Mansion. Kita manfaatkan kelengahannya untuk membunuhnya. Asal dia mati, Nyonya tentu tidak akan dilecehkan." William menganalisis dengan serius. Semua orang tidak keberatan dengan ide William. Jadi, akhirnya mereka mengunci pintu ruang bawah tanah dari dalam dan menunggu dengan tenang di sana. Dalam waktu semalam ini, banyak hal terjadi di berbagai tempat. Bagi orang-orang biasa di kota Neo, mereka akhirnya menyambut salju pertama tahun ini. Dalam waktu semalam, kota Neo sudah tertutup salju putih dan membuat seluruh kota terlihat berkilau perak. Salju yang turun lebat menutupi seluruh kota Neo, menyelimutinya rata dengan warna putih tanpa cacat sedikit pun. Salju tebal ini seakan menutupi semua kegelapan, keburukan dan bahaya yang berdiam di kota Neo. Pagi-pagi benar, petasan yang panjang dinyalakan di berbagai tempat di kota Neo. Sebenarnya menyalakan kembang api dan petasan di daerah perkotaan itu dilarang, tapi Nick jelas punya kemampuan untuk melakukan hal ini. Suara petasan terus menderu dan asap petasan menyebar luas di langit. Semua orang pun bisa mencium bau mesiu yang kuat, ditambah dengan pemandangan salju yang begitu putih membuat orang-orang merasa seperti momen tahun baru. Bab 945, Pernikahanmu. Hingga saat ini, banyak yang tiba-tiba teringat kalau hari ini adalah hari yang penting. Hari ini adalah hari pernikahan pemilik status tertinggi di kota Neo, yaitu Tuan Muda Nick. Semua orang ternama di kota Neo harus menghadiri acara pernikahan itu. Bahkan rakyat jelata pun boleh menghadirinya. Nick sama sekali tidak menerima hadiah uang tunai, dia sungguh berniat mentraktir penduduk satu kota. Dia ingin semua orang tahu kalau dia akan menikahi istri Valentino.
Pada saat ini, di kaki gunung Villa Cloud, mobil mewah satu persatu berbaris dan berhenti di sana. 20 unit Lincoln yang bodinya diperpanjang, 20 unit Rolls-Royce, 20 unit Bentley Malsen dan di tengahnya ada belasan unit Lamborghini. Harga setiap unit mobil itu dimulai dari 10 miliar. Semua mobil tersebut telah dipasang ban khusus jalur licin agar tidak kesulitan ketika bergerak di atas jalanan licin. Meski Nick sama sekali tidak peduli dengan Angel, bagaimanapun juga, hari ini adalah hari pernikahan mereka, tentu saja dia harus mengaturnya dengan baik. Ratusan mobil mewah itu telah mengelilingi setengah Villa Cloud. Setiap kap mobil ada sebuket besar mawar segar dan dihiasi dengan balon warna-warni. Hahaha, Tommy si pecundang itu pasti belum pernah memberikan semua ini kepada Angel, kan? Aku bisa dibilang termasuk perhatian kepada Angel. Tapi, paling tidak aku hanya akan bermain dengannya setengah bulan, lalu akan langsung kutendang pergi. Nick tertawa terbahak-bahak. Dia sedang mengenakan jas mewah dan di tangannya ada sebuket bunga. Setelah itu, dia turun dari mobil menunggu di samping dalam diam. Pada saat ini, hujan turun semakin kecil. Tampaknya sebentar lagi sudah akan berhenti. Di dalam penthouse Gunung Cloud, Angel tampak sangat putus asa. Dia sedang berdiri di ujung penthouse sambil menyaksikan pemandangan di bawah. Suasana hatinya sangat muram. Semalam, dia berniat melompat dari sini untuk membuktikan kesuciannya. Namun, Jenny menghentikan Angel dan terus menasihatinya. Pada akhirnya, ada satu kalimat yang menggerakkan hati Angel. Meski kakak tidak peduli pada diri sendiri, kakak harus memikirkan anak yang masih di dalam kandungan. Kak, jangan berpikir terlalu banyak. Jenny melangkah ke depan, lalu memeluk bahu Angel. Sosok kedua kakak beradik itu tampak sangat tidak berdaya dan kesepian. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Nick mengotoriku. Sorot mata Angel menjadi sangat yakin. Angel, aku sudah datang menjemputmu. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk turun, kalau setelah 10 menit kamu tidak turun juga. Tidak apa-apa, aku bisa mengadakan pernikahan kita hari ini. Aku juga bisa mengadakan upacara kematian David hari ini juga. Hahaha. Nick yang berada di kaki gunung berteriak ke atas dengan menggunakan alat pengeras suara. Angel seperti tidak mendengar perkataan Nick. Dia lanjut berkata, meski aku pergi ke sana, aku juga tidak akan membiarkannya berhasil. Walau aku harus mati sekalipun. Jenny, kamu di sini saja. Jangan ke bawah. Nanti setelah dia kembali, beritahu dia, aku tidak menyalahkannya. Anakku juga tidak akan menyalahkannya. Selesai bicara, Angel segera membalikkan badannya dan berjalan keluar. Pada saat ini, Kak Dina membawa 2 orang satpam menghampiri Angel. Nona Angel, Nona Jenny. Kak Dina segera menghampiri keduanya dan menarik tangan mereka. Kak Dina, ada apa? Tanya Angel agak heran. Kak Dina berbisik. Tadi aku baru dapat kabar. Nona Angel dan Nona Jenny harus naik mobil dan menikmati acara pernikahan ini. Acara pernikahanku? Angel terdiam sejenak, kemudian tertawa sinis. Dia pun menghela napas pelan sambil berjalan ke bawah. Jenny yang memang mencemaskan Angel pun ikut berjalan turun. Begitu melihat Angel dan Jenny turun, wajah Nick dihiasi senyuman lebar. Hahaha, Angel, takdir sedang memihak padaku. Hujan gerimis kali ini pun bahkan menginginkan kita hidup bersama hingga tua. Nick tertawa terbahak-bahak, kemudian segera menyambut Angel. Namun, begitu dia melihat penampilan Angel yang sangat sederhana, raut wajah Nick seketika menggelap. Di mana gaun pengantin yang kukirim sebelumnya? Sorot mata Nick memancarkan kilau bahaya. Gaunnya kotor, aku tidak memakainya. Jawab Angel dengan raut wajah datar, nada bicaranya juga terdengar sangat tenang. Hai MPH, kamu sengaja menantangku, kan? Biar kulihat nanti malam kamu masih akan bersikap seperti ini atau tidak. Suasana hati Nick sangat mudah berubah.
Tadi dia masih tersenyum lebar, kini raut wajahnya tampak masam dan marah. Nick pun melempar buket bunga ke lantai dan segera naik ke dalam mobil. Ban! 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 Para pemuda di sekitar yang sedang memegang petasan segera menyalakannya. Angel dan Jenny juga naik ke mobil kedua. Setelah itu, konvoi mobil pun bergerak perlahan. Nick juga tidak memaksa Angel duduk di mobil depan. Lagi pula hari ini hanyalah sebuah formalitas, nanti malam Angel tidak akan bisa melarikan diri darinya lagi. Kak Dina membawa Angel dan Jenny turun dari gunung, lalu melihat konvoi mobil bergerak pergi. Dia menggerutu. Hari ini kota Neo akan menjadi sangat ramai. Ratusan mobil itu bergerak perlahan dan mulai mengelilingi kota. Mobil yang menjemput pengantin wanita tidak bisa putar balik lagi, jadi mereka hanya bisa terus bergerak maju. Hal yang terpenting lagi, Nick ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kedudukannya di kota Neo. Nick ingin semua penduduk kota Neo tahu kalau dia telah merebut istri Valentino. Nick juga tidak peduli apakah dia telah menikahi seorang wanita bekas atau bukan. Ketika konvoi mobil sedang bergerak, tiba-tiba ada banyak mobil yang mengikuti konvoi tersebut. Hari ini di kota Neo, Nick telah memblokir semua jalan yang akan dilalui konvoi mobilnya, hanya orang-orang dan mobilnya saja yang boleh lewat. Setelah mereka sudah mengelilingi kota Neo satu putaran, mobil yang mengikuti konvoi sudah melebihi 200 mobil ketika mereka menuju hotel di mana acara pernikahan akan diadakan. Harga setiap unitnya sangat tinggi dan dimulai dari harga 10 miliar. Begitu ratusan mobil itu berkumpul di suatu tempat, barisannya sangat panjang hingga ujungnya tidak terlihat. Selain beberapa mobil itu, masih ada ratusan hingga ribuan orang yang mengikuti di kedua sisi mobil untuk menjaga keamanan. Di antara beberapa orang ini, ada prajurit keluarga Wijaya yang bertugas untuk melindungi Nick dan ada beberapa mafia yang tunduk pada Nick. Pada saat ini, mereka semua bertugas menjadi pengawal dan melindungi di sekitar konvoi mobil. Konvoi mobil perlahan-lahan bergerak dari luar kota Neo ke pusat kota, sebentar lagi mereka sudah akan tiba ke hotel. Di kedua sisi jalan ada banyak penduduk kota Neo yang menyaksikan hal itu. Di sana ada banyak orang hingga saling berdesakan dan menimbulkan kemacetan. Angel yang sedang duduk di dalam mobil kedua pun menangis. Pada akhirnya, dia bisa menunggu orang itu. Jenny menggenggam tangan Angel yang sangat dingin itu. Jenny ingin menghiburnya, tapi Jenny tidak tahu apa yang harus dikatakan. Jenny, apa kamu tahu? Beberapa waktu ini, aku selalu merindukannya. Aku bahkan sering bermimpi tentangnya. Aku sangat merindukannya. Angel menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak peduli dengan sopir di depannya dan menangis terseduh-seduh. Aku tahu, Kak. Jenny terus mengangguk. Angel terus meneriakkan nama Valentino setiap malamnya. Bagaimana mungkin Jenny tidak mendengarnya? Tapi dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan kembali lagi. Aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Karena tepat pada hari ini, tahun depan adalah peringatan hari kematian diriku, Angel Kusuma. Bab 946, bagaimana dengan penjelasan ini? Pada saat ini, Angel langsung berhenti menangis. Nada bicaranya terdengar sangat yakin. Kak, kakak jangan ceroboh. Jenny melirik sopir yang sedang mengemudi, lalu segera menasihati kakaknya. Ada beberapa hal tidak bisa dikatakan Jenny di hadapan sopir tersebut. Benar, Nyonya Muda. Anda tidak boleh ceroboh. Sopir yang sedang mengemudi itu juga ikut menasihati Angel. Cih, Nyonya Muda, siapa yang kamu panggil? Nick adalah bajingan. Kalian semua adalah bawahan bajingan itu. Kakakku tidak akan menjadi Nyonya Muda keluarga Wijaya. Jenny sontak menoleh dan berteriak pada sopir itu. Akan tetapi, sopir itu sangat tenang. Dia berkata dengan suara ringan. Nick tentu saja tidak berhak, tapi Tuan Muda Valentino berhak, kan? Apa katamu? Jenny tertegun ketika mendengar jawaban sopir itu. Angel juga sontak menengadahkan kepalanya, lalu menatap sopir muda itu.
Tuan Muda Valentino sudah berusaha sangat lama demi memberi Anda yang terbaik. Sopir yang dari tadi tidak berbicara itu kini tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya apa yang sedang kamu bicarakan? Sorot mata Angel berkilau senang, dia sengaja bertanya lagi. Nyonya Muda, ketika kita masuk ke jalan satunya, aku akan segera menerobos keluar dari konvoi mobil. Kalian harus duduk dengan baik. Sekarang kalian sudah boleh memakai sabuk pengaman. Pemuda itu tidak menjelaskan lebih banyak lagi dan hanya berkata dengan datar. Begitu mendengar ucapan pemuda itu, Angel seketika tertegun. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan Jenny yang awalnya tertegun sejenak, kini segera membantu Angel mengenakan sabuk pengaman lalu memakainya sendiri. Pada saat ini, konvoi mobil sedang bergerak perlahan dan sudah tiba ke jalan selanjutnya. Kedua sisi jalan ini juga dipenuhi penduduk kota Neo yang ingin menyaksikan acara pernikahan ini. Apa yang sebenarnya sedang kamu katakan? Apa yang kamu ketahui? Tanya Angel sembari menggertakkan gigi. Nyonya Muda, bukankah Anda terus merindukan Tuan Muda Valentino? Coba Anda lihat, orang yang selalu Anda rindukan itu sudah datang. Sopir muda itu hanya tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah depan. Begitu mendengar ucapan pemuda itu, Angel menjadi agak bersemangat. Dia segera menoleh dan melihat ke depan. Pada saat ini, mobil pertama yang ditumpangi Nick itu tiba-tiba berhenti. Alasannya adalah, ada sesosok kurus yang sedang berdiri di depan mobilnya. Pakaian yang dipakai itu tampak sangat compang-camping, bahkan terlihat sedikit bercak darah. Dia seolah-olah baru selesai dihajar orang. Wajah pria itu tidak terluka dan tampak sangat biasa. Pada saat ini, salju mulai turun lagi dan sesosok itu hanya berdiri seorang diri di tengah jalan dan menghalangi jalan konvoi. Dia? Siapa dia? Tanya Jenny dengan kebingungan. Sopir muda itu tidak memberi penjelasan, tapi kedua mata Angel sudah memerah. Sosok orang itu sudah tercetak di dalam ingatannya. Meski Angel tidak melihat wajahnya dan hanya melihat tubuhnya, bahkan hanya dengan melihat punggungnya, Angel tetap bisa mengenalinya. Pada saat ini, Angel sudah ingin menerobos turun dari mobil dan berlari menghampiri sosok pria itu. Namun, dia tahu kalau dia tidak boleh menghancurkan rencana Valentino. Sialan! Siapa brengsek itu? Umpat Nick. Tampaknya dia sengaja menghentikan mobil untuk meminta cerutu. Ucap sopir. Nick melihat ke depan dengan emosi, lalu berkata, "Cepat usir pria itu! Jangan sampai menghambat acara pernikahanku!" Sopir itu mengangguk, lalu mengambil sebatang cerutu berkualitas dan berjalan ke hadapan pria itu. Kemudian, dia melempar cerutu itu ke atas lantai. "Ambil cerutunya dan cepat pergi! Kalau kamu menghambat urusan Tuan Muda Nick, aku akan mencabut nyawamu!" Umpat sopir itu lalu berbalik pergi. "Aku tidak mau cerutu," ucap pemuda berpakaian lusuh itu dengan nada ringan. "Jadi apa yang kamu inginkan?" Tanya sopir itu dengan jengkel sembari berbalik menghadap pria itu. "Apapun boleh." Sorot mata pemuda itu berkilau penuh arti. "Kamu mau uang atau apa? Katakan saja. Di seantero kota Neo ini, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuan Muda Nick." Jawab sopir itu dengan sombong. "Hehehe." Pemuda itu tertawa dingin, lalu berkata, "Bagaimana kalau aku menginginkan nyawa Nick? Apa yang kamu katakan tadi?" Teriak sopir itu dengan marah. Nick juga turun dari mobil, kemudian berteriak ke arah pemuda itu. "Ada apa? Tuan Muda Nick. Katanya dia menginginkan nyawa Tuan Muda." Teriak sopir itu segera sembari menoleh ke belakang. Mendengar hal itu, Nick seketika terdiam. Raut wajahnya sontak berubah masam dan memandang pemuda itu dengan dingin. "Meski hari ini adalah hari pernikahanku, aku tidak keberatan untuk membunuh orang. Kalau kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan, hari ini aku akan mencincangmu lalu diberi makan ikan."
Nick memberi isyarat. Segera, ada ratusan pria muncul di belakangnya. Pemuda itu hanya tersenyum penuh arti, kemudian berkata, "Penjelasan?" Begitu mendengar suara pemuda itu, jantung Nick langsung tersentak. Meski suara itu agak serak, Nick tetap saja merasa sangat familiar. "Kalau begitu, coba kamu lihat bagaimana dengan penjelasan ini." Selesai bicara, pemuda itu dengan pelan menarik sesuatu dari samping wajahnya. Nick dan yang lainnya, termasuk Angel, Jenny dan para penduduk kota yang berdiri di sisi jalan, mereka semua sedang menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Ketika topeng itu dilepas dan memperlihatkan wajah yang berbeda dengan yang sebelumnya. "Astaga! Kakak ipar!" teriak Jenny dengan kaget. Sementara itu, air mata Angel semakin lama semakin deras. Dia sama sekali tidak bisa berhenti menangis. Nick dan beberapa prajurit keluarga Wijaya lainnya sangat kaget ketika melihat wajah pemuda itu. Semuanya bagaikan tersambar petir di siang bolong. "Kakakmu, Tommy, kamu itu manusia atau hantu?" Pada saat ini, raut wajah Nick seketika memucat. Tangannya yang gemetaran itu terulur dan sedang menunjuk ke arah Valentino. "Memangnya kenapa kalau aku adalah hantu atau manusia? Nick, sudah saatnya kamu membayar semua utangmu," teriak Valentino dengan dingin. Di kedua sisi jalan sangat ramai. Mereka semua mengenali wajah Valentino dan saat ini sedang menatapnya dengan mata terbelalak kaget. Bahkan banyak dari mereka yang langsung mengeluarkan ponsel masing-masing untuk memotret kejadian ini lalu diunggah ke media sosial. Orang terhebat di kota Neo pada saat itu, si Valentino, telah kembali. Tentu saja hal ini adalah berita yang sangat menghebohkan. Akan tetapi, setelah mereka mengeluarkan ponsel, mereka baru menyadari kalau ponsel mereka sama sekali tidak punya sinyal dan tidak bisa membuka internet. Tak peduli apakah itu jaringan panggilan ataupun saluran internet, semuanya tidak bisa dipakai. Ponsel semua orang sama seperti itu. Hal ini membuat orang-orang berpikir sembarangan. Kini, Nick bagaikan disetrum listrik. Dia sangat kaget, heran dan juga merasa bingung. Nick sungguh sangat bingung. Tommy belum mati. Tommy belum mati. Tommy sungguh belum mati. Nick sangat terkejut. Dia pun segera menoleh ke belakang dan berteriak, "Tangkap Angel!" Ketika berhadapan dengan Valentino, Nick merasa ketakutan, jadi dia tanpa sadar ingin menangkap Angel untuk dijadikan tawanan. Ratusan pemuda segera melaksanakan perintah Nick. Mereka semua sedang bergegas berjalan menuju mobil yang ditumpangi Angel. "Bram? Bram? Bram?" Pada saat ini, mobil kedua itu tiba-tiba mengeluarkan suara mesin yang sangat keras. Ban mobil itu sontak memutar di tempat dan memercikan banyak salju. Mobil itu bagaikan seekor hewan buas yang bebas dari kurungannya dan menerobos maju dengan cepat. Bab 947. Keluarga Wijaya juga tidak akan bisa melindungimu. "Gila!" Orang-orang berteriak kaget dan langsung menghindar ke samping. "Brak!" Mobil ini menabrak bagian belakang mobil di depannya dengan kencang, lalu terus melaju ke arah Valentino. "Sialan! Halangi mereka!" seru Nick. Beberapa mobil di belakang juga menabrak mobil itu. "Brak, brak, brak!" Tepat di saat ini, lagi-lagi terdengar suara hantaman yang sangat keras. Mereka pun melihat ada dua mobil yang sangat besar melaju ke arah mereka. Dua mobil itu langsung mengagetkan semua orang. Panjang dua mobil itu mencapai 6 meter dengan tinggi lebih dari 2 meter, jarak sumbu rodanya bahkan mencapai 3,5 meter. Seluruh tubuh mobil bagaikan berlapis baja yang mengkilat, membuat orang-orang ketakutan. "Gila! Itu mobil Prangge, Padan! Apalagi sudah dimodifikasi. Gila! Hebat sekali! Datang dari mana mobil ini? Bukannya tidak dijual di sini?" Seketika, orang-orang di sekitar yang hobi mobil pun mulai berseru kaget. "Brak!
Lamborghini seharga puluhan miliar itu langsung dilindas oleh mobil perang G. Patton itu. Mobil sepanjang 6 meter dan setinggi 2 meter lebih itu langsung melindas Lamborghini itu menjadi sebuah rongsokan. Mobil itu kuat dan menakutkan, bagaikan sebuah monster besi. Kedua mobil G. Patton itu berhenti dengan bagian belakang mobil hampir bersentuhan, seketika membentuk garis batasan sepanjang belasan meter. Mobil yang membawa Angel dan adiknya pun berhasil melaju ke sisi Valentino dengan aman. Bam! Pintu mobil dibuka dan Angel langsung melangkah turun. Kemudian, dia segera menghambur ke pelukan Valentino, air matanya masih terus mengalir. Aku rindu kamu, sangat-sangat rindu. Kami semua sangat merindukanmu. Ribuan kata, ribuan perasaan terkandung dalam kata-kata ini. Maaf, aku datang terburu-buru, jadi tidak sempat ganti baju. Ujar Valentino sambil menepuk ringan punggung Angel. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Angel memeluk Valentino dengan erat, beberapa saat setelahnya, dia baru melepas pelukannya dengan tidak rela. Gianni juga turun dari mobil dengan matanya yang basah serta dipenuhi dengan tatapan rumit yang ditujukan pada Valentino. Valentino tersenyum melihat Gianni lalu mengulurkan lengannya secara perlahan. Awalnya, Gianni membeku sejenak. Setelah itu, dia juga langsung menghambur ke pelukan Valentino dan memeluknya erat-erat. Valentino tidak berpikir terlalu banyak, dia hanya menganggap Gianni sebagai adiknya. Hei, bermesraanlah kalian. Nikmati keharmonisan terakhir kalian ini. Karena kalian akan segera mati. Nick sangat marah. Matanya seakan-akan mengeluarkan api. Dia berteriak marah ke arah Valentino dan Angel. Sebagai anggota keluarga Wijaya Kotakama, dia sudah pernah melihat berbagai macam hal. Helikopter saja sudah menjadi alat transportasi biasa bagi keluarga Wijaya. Memangnya Valentino pikir hanya dengan 2 mobil perang G. Patton, dia akan ketakutan? Kalau iya, berarti ini adalah lelucon terbesar abad ini. Valentino melepaskan Angel dan Gianni secara perlahan lalu berkata, Kalian lihat baik-baik, hari ini aku akan membalas semua perlakuan tidak adil yang kalian terima. Begitu dia selesai berbicara, langsung ada orang yang membawakan 3 kursi untuk mereka. Valentino pun membawa Angel dan Gianni untuk duduk di kursi itu tanpa sungkan-sungkan. Mereka seperti sedang menonton di bioskop. Tingkah lakunya ini membuat semua orang di sekitar, termasuk Nick, kebingungan. Tahu tidak kenapa aku tidak langsung membunuhmu? Tanya Valentino sambil melihat Nick dengan tatapan datar. Haha, kamu mau membunuhku? Pakai apa? Dengan 2 mobil G. Patton yang harganya hanya beberapa miliar ini? Atau kamu menaruh harapan pada William dan yang lainnya? Nick tertawa terbahak-bahak. Kemudian detik berikutnya dia menghapus senyum di wajahnya dan bertanya. Kalau begitu, aku mau tahu, kenapa kamu tidak membunuhku? Karena aku mau kamu tahu, selama ini aku hanya tidak turun tangan. Kalau aku turun tangan, kamu tidak akan punya kesempatan sedikit pun. Bahkan kalau di belakangmu ada keluarga Wijaya Kotakama, bagiku, kamu tetap hanya sampah. Hari ini, kalaupun keluarga Wijaya datang, mereka tetap tidak akan bisa melindungimu. Ujar Valentino dengan nada tegas sambil duduk gagah di atas kursi. Terlalu enak bagi Nick kalau dia dibunuh begitu saja. Nick sangat percaya diri, jadi Valentino berencana untuk menghancurkan rasa percaya dirinya ini dulu. Begitu Valentino selesai berbicara, kerumunan orang di sekitar langsung terpisah jadi 2. Kemudian, ada orang-orang yang berjalan keluar dari kerumunan. Ada pengusaha sukses yang memakai setelan jas, ada pengawal berpakaian hitam dengan tubuh kekar, ada juga orang yang jelas terlihat adalah mafia dengan ekspresinya yang garang. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak asing bagi warga kota Neo. Wah! Bukannya itu Direktur Wiz dari grup Kingston? Setelah sekian lama tidak ada kabar darinya di kota Neo. Sekarang dia kembali muncul lagi. Dengar-dengar, saat itu grup Kingston menyinggung satu orang yang sangat penting dan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Yang itu juga,
itu adalah pemilik pusat kebugaran Mapledon dan wirawan. Dulu dia membuka puluhan pusat kebugaran di kota Neo. Wah, mereka sudah kembali. Setelah melihat adegan ini, semua orang akhirnya mengerti. Valentino sudah pulang, tapi dia tidak pulang seorang diri. Kali ini, dia pulang dengan membawa kekuatan yang sangat besar. Tidak ada orang yang begitu terlahir sudah jadi pemeran utama, takdirmu ada di tanganmu sendiri. Sementara Valentino kembali menjadi pemeran utama dengan usahanya sendiri. Dan wirawan, Wis Kingston, Deska Poreman dan yang lainnya berjalan secara perlahan menghampiri Valentino lalu berdiri di belakangnya. Mata Nick berkilau sekilas lalu dia mencibir dan berkata, "Hanya dengan sampah-sampah ini, kamu mau menakutiku? Bagaimana kalau ditambah dengan kami?" Tepat di saat ini, lagi-lagi terdengar suara seseorang. Orang yang datang kali ini berjumlah hampir 100. Mereka semua adalah pengusaha sukses yang memakai setelan jas. Astaga! Itu adalah Arvin Nagasan, Ceogup Nagasan. Selain itu, ada Direktur Andreas dari keluarga laki kota Neo. Orang tua di belakang itu adalah Lukman Cendana dari keluarga Cendana. Pria parubaya itu adalah Mark Brianto dari keluarga Brianto. Orang-orang di belakang itu semuanya adalah pengusaha-pengusaha besar kamar dagang kota Neo yang akhirnya bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Mereka semua adalah orang-orang di pihak Valentino. Mereka semua sudah pulang. Di bawah tatapan kaget kerumunan orang-orang, Arvin, Andreas, Mark, Lukman serta puluhan orang lainnya berjalan menghampiri Valentino lalu berdiri di belakangnya. Pada saat ini, mereka merasa sangat bangga. Mereka kembali menginjak kota Neo, perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa bulan yang lalu, mereka diusir oleh Nick seperti anjing kehilangan tuan dan terpaksa membawa seluruh keluarga mereka meninggalkan kota Neo. Hari ini, mereka kembali di bawah pimpinan Valentino. Angel dan Jenny tercengang melihat adegan ini. Apakah semua ini adalah kekuatan Valentino? Bukankah sebelumnya mereka sudah putus hubungan dengan Valentino? Jangan-jangan mereka melakukan itu hanya di permukaan saja? Sementara di belakang, mereka masih mengikuti Valentino? Melihat adegan ini, Nick akhirnya merasa sedikit panik. Para anggota asosiasi Valentino Empire ini sudah pergi dari kota Neo dan mengembangkan diri di kota lain untuk waktu yang lama. Sekarang, mereka pasti sudah punya kekuatan masing-masing. Saat ini, mereka sudah kembali. Bisa dibayangkan sebesar apa kekuatan yang bisa mereka keluarkan untuk Valentino. Terlebih lagi, selama ini Nick selalu mengira dia sudah membangun usaha yang sangat stabil dan besar di kota Neo. Setiap informasi sekecil apapun tidak akan bisa lepas darinya. Namun, Valentino berhasil membawa begitu banyak orang pulang ke kota Neo tanpa sepengetahuannya. Apakah bawahan-bawahannya sudah dibunuh semua? Masih ada kartu andalan apa yang belum Valentino keluarkan? Valentino melihat Nick sambil tersenyum dan berkata, "Apa ini cukup?" Bab 948, bunuh semuanya. Tanpa menunggu balasan Nick, Valentino melanjutkan. "Aku pernah bilang, sebelum aku mati, bagiku semua anak generasi ketiga keluarga Wijaya adalah sampah, kecuali Caroline." Mendengar kata-kata Valentino, amarah Nick langsung berkobar. "Memangnya kamu siapa? Kamu hanya bisa bersembunyi seperti kura-kura selama beberapa bulan ini. Sekarang, kamu pikir kamu bisa mengendalikanku hanya dengan membawa sampah-sampah ini pulang? Asal tahu saja, akulah bos kota Neo yang sekarang. Di sini, kedudukanku paling tinggi. Kalaupun tidak ada bantuan keluarga Wijaya Kotakama, aku juga bisa membunuh kalian semua. Dulu aku bisa menghancurkanmu sekali, kali ini juga bisa." Setelah selesai berbicara sambil menggertakkan gigi, Nick tiba-tiba mengibaskan tangannya. Wush! Seketika, segerombolan orang yang tak terhitung jumlahnya berlari menghampiri Nick dan berdiri di belakangnya. Mereka terdiri dari ratusan pasukan keluarga Wijaya dan juga para anggota mafia kota Neo yang tak terhitung jumlahnya. Diperkirakan secara kasar kira-kira ada 2.000-an orang. Selain itu,
masih ada orang-orang yang terus berlari ke sana dan masuk ke gerombolan itu. Meskipun kota Neo kecil, kekuatan mafianya sangat besar. Nick sudah berada di kota Neo selama ini. Dia juga mengumpulkan dan melatih bawahannya. Otomatis pasukannya banyak dan kuat. Dengan adanya 2.000-an orang yang berdiri di belakangnya, wajah Nick langsung terlihat sangat angkuh. "Kamu punya pasukan? Memangnya kami tidak punya?" cibir Danu. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan orang di dua sisi jalan dipisahkan secara paksa. Kemudian, pria-pria kekar berpakaian serba hitam berjalan keluar. Kasman, William dan Zaza berjalan di paling depan. Sedangkan pria tua yang berjalan di tengah baris terdepan adalah Hendrik Harahap. Saat ini, Hendrik sudah tidak kumal dan kotor, dia terlihat sangat bersih dan rapi. "Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Itu Hendrik Harahap." "Benar, itu Direktur Hendrik. Dia juga sudah tidak ada kabar selama beberapa bulan. Aku mengerti, mereka semua sedang diam-diam berkembang, menunggu kembalinya raja mereka, Valentino Wijaya." Seketika, semua orang yang ada di sana terlihat sangat heboh. Dulu, Maple Rain Real Estate milik Hendrik telah diakui semua orang sebagai yang terhebat di kota Neo. Oleh karena itu, nama Hendrik Harahap juga sangat terkenal di kota Neo. Kalian! Melihat orang-orang itu, Nick mulai panik. Hendrik, William dan yang lainnya jelas-jelas sudah dia kurung. Namun sekarang, mereka semua muncul di hadapannya dengan sehat sentosa. Apa artinya ini? Apakah di saat dia menjemput Angel, mereka sudah pergi ke zona pengembangan kota Arteria, lalu pergi ke Flyhawk Mansion untuk menyelamatkan William dan yang lainnya? Melihat William dan yang lainnya, tatapan Valentino juga terlihat sedikit tersentuh. Dia sudah bertemu dengan Hendrik subuh tadi. Namun, setelah sekian lama, ini pertama kalinya dia bertemu dengan William dan yang lainnya. Valentino seketika berdiri lalu melihat William dan yang lainnya dengan ekspresi senang. Mata William dan yang lainnya juga memerah. Mereka berjalan menghampiri Valentino lalu langsung berlutut dengan satu kaki. William mengangkat sebuah kain panjang dan berteriak dengan penuh hormat. "Tuan Muda Valentino!" Kain itu adalah kain yang diberikan Valentino kepada mereka saat dia mengantar mereka pergi. Valentino melihat sekilas ke arah mereka semua, ada 20 orang. Meskipun ada yang terluka parah sampai kakinya pincang, setidaknya jumlah mereka masih lengkap. Hal ini sudah cukup untuk membuat Valentino merasa puas. "Kembali ke posisi masing-masing!" seru Valentino dengan suara nyaring. "Baik!" Mereka semua menjawab lalu bergegas berdiri rapi di belakang Valentino. Sedangkan ratusan orang yang ada di belakang mereka juga tetap berdiri diam di belakang Valentino. Seketika, jumlah orang yang ada di belakang Valentino sudah hampir mencapai 1.000 orang. Meskipun jumlah mereka tetap kalah dari Nick, orang-orang di pihak Valentino jauh lebih kuat baik dari aura maupun aspek-aspek lainnya. Harimau pulang, seluruh binatang langsung kembali ke posisi. "Tommy Wijaya, dasar sampah! Kamu benar-benar membawa kejutan yang sangat besar untukku." Nick menggertakkan giginya dengan sangat kuat. Setelah itu, tanpa menunggu balasan Valentino, Nick langsung mengangkat tangannya dan berteriak. "Jangan pura-pura hebat di depanku, aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Semuanya, jangan pakai senjata api, aku mau mereka mati dipukul. Lebih baik lagi kalau bisa menangkap mereka hidup-hidup, aku mau menyiksa mereka secara perlahan." Dengan perintah Nick, 2.000-an orang di belakangnya langsung mengeluarkan senjata tajam mereka dan menerjang ke arah Valentino. Meskipun jumlah mereka tidak sampai setengah dari pihak lawan, Kasman dan yang lainnya sama sekali tidak takut. "Tuan Muda Valentino, apa perintahmu?" teriak Kasman. Valentino menatap orang-orang yang melaju ke arahnya bagaikan kumpulan serangga dengan tatapan dingin. Saat ini, yang terpantul di mata Valentino bukanlah lawannya yang bagaikan kumpulan serigala. Di otaknya muncul segala penderitaan, kesusahan, siksaan yang dia lalui selama beberapa bulan ini.
Dia teringat dengan Angel yang tidak meninggalkannya dan hidup susah dengannya yang saat itu memiliki kesadaran seperti anak umur 8 tahun. Hendrik menjaga dan melindungi zona pengembangan kota arteria seorang diri. Dia mengalami berbagai macam cobaan, tapi dia tetap yakin dengan tekadnya. Demi mencarinya, Kasman, William dan para pasukan keluarga Wijaya lainnya terus dikejar dan diburu oleh Timothy. Dalam semalam, setiap anggota asosiasi Valentino Empire pergi bersama seluruh keluarga mereka meninggalkan kota di mana mereka lahir dan tumbuh besar untuk membangun kekuatan mereka di tempat lain. Chris Nagasan berperang dengan sekuat tenaga dan membangun asosiasi Maple Pavilion di daerah yang sangat berbahaya itu untuk menyiapkan kekuatan yang diperlukannya. Semua ini melintas di otak Valentino seperti sebuah film. Segala penderitaan dan cobaan yang dialami Valentino dan semua orang yang berdiri di belakangnya disebabkan oleh Nick. Semua itu disebabkan oleh orang-orang yang berdiri di belakang Nick. Nick dan yang lainnya berutang nyawa yang sangat banyak. Utang-utang nyawa ini tentu saja harus dibayar dengan darah dan nyawa. Aku tidak tahu akhir seperti apa yang cocok untuk membalas penderitaan yang selama ini dialami orang-orang yang berada di belakangku. Tapi aku tahu, membunuh harus dibalas dengan nyawa, nyawa diganti nyawa. Hari ini adalah hari di mana kamu, Nick Wijaya, membayar utangmu. Valentino berdiri dengan tangan di punggung, nada suaranya terdengar sangat dingin. Mendengar kata-kata Valentino, orang-orang di belakangnya sangat tersentuh. Membunuh satu orang, kamu adalah kriminal. Membunuh puluhan ribu orang, kamu adalah raja. Hari ini, aku adalah raja. Siapapun yang berani menghalangiku, bunuh semuanya. Suara Valentino bagaikan guntur yang tiba-tiba muncul, seketika sampai ke telinga semua orang. Dia mau membunuh puluhan ribu orang? Baik. Kasman menjawab lalu mengeluarkan sebelah sarung tangan putih dan memakainya di tangan kanan. Orang-orang di belakangnya juga mengikutinya dengan serentak. Di pertarungan yang melibatkan ribuan orang, kalau tidak ada tanda pengenal, kemungkinan salah serang sangat besar. Kasman memakai sarung tangannya lalu mengangkat sebuah golok dan berteriak. Hari ini, darah akan mengalir seperti sungai di kota Neo. Tidak perlu memikirkan akibatnya. Kalaupun langit runtuh, ada Tuan Muda Valentino yang akan menahannya untuk kita. Demi Tuan Muda Valentino, demi asosiasi Valentino Empire, demi pasukan keluarga Wijaya yang setia, demi semua orang yang pantas dipertaruhkan. Saudara-saudara, maju! Begitu selesai berteriak, Kasman langsung menerjang maju sambil mengayunkan goloknya dengan sangat ahli. Bunuh! Seketika, suara pertarungan memenuhi seluruh udara. Salju turun dengan deras, tanah yang penuh dengan salju diinjak, menjadi sangat kotor dan berantakan. Pada saat ini, salju turun semakin deras. Salju sebesar bulu angsa turun dan menumpuk di kepala orang-orang. Bab 949 sudah terkejar. Salju meleleh di wajahnya, menimbulkan hawa sejuk. Namun, pada saat ini, hati Kasman dan yang lainnya sangat panas. Darah mereka mendidih dan semangat mereka menggebu-gebu. Kedua belah pihak seketika saling bertemu. Meskipun kelompok yang dibawa Kasman jumlahnya hanya setengah dari pihak lawan, semangat perang mereka sama sekali tidak berkurang. Semangat mereka bagaikan pisau tajam yang menusuk jantung musuh. Seketika, di seluruh jalan terdengar suara teriakan keras dan suara besi saling bertabrakan, terkadang bercampur dengan jeritan kesakitan. Para pejalan kaki yang berada di kedua sisi jalan pun terpaksa mundur untuk menjaga jarak dari pertempuran itu. Bang! Klang-klang! Terdengar suara tabrakan besi yang memekakan telinga. Pada saat ini, bahkan Angel dan adiknya juga terpengaruh oleh suasana di jalanan, semangat mereka juga mulai menggebu-gebu. Bu! Kasman melompat ke atas sebuah mobil Lamborghini, lalu mengibaskan pisau panjangnya ke bawah dengan sekuat tenaga. Ag! Seorang pemuda seketika terkena kibasannya, darah memercik kemana-mana dan langsung mewarnai area salju dengan warna merah. Sial! Sial! Nick terus melangkah mundur dengan gugup,
dia berteriak. Maju terus! Semua orang maju! Bunuh Tommy dan yang lainnya! Aku akan memberi kalian uang tunai 2 triliun. Dengan hadiah sebesar itu, ratusan orang pun maju lagi. Nick bisa membuat orang-orang ini mengikutinya hanya karena uang. Di antara mereka tidak pernah ada kesetiaan. Lagi pula, Nick juga tidak memerlukan kesetiaan. Dengan tambahan kekuatan ini, Kasman dan yang lainnya mulai merasa kewalahan. Chris dan yang lainnya belum selesai. Valentino mengernyit. Tuan Muda Valentino, informasi mengenai kota Neo tidak boleh sampai tersebar, jadi mereka harus melakukan pemblokiran dengan sempurna. Jelas Hendrik. Valentino mengernyit, melihat Kasman dan yang lainnya perlahan mulai mundur karena serangan lawan. Dia mulai merasa sedikit cemas. Haha, sudah terkejar. Kalanau, kami sudah datang. Semua ahli bela diri kota Fero, dengarkan perintahku. Hajar semua orang yang tidak memakai sarung tangan putih. Tepat saat ini, terdengar suara seseorang yang menggelegar. Reggie menerjang di paling depan, lalu diikuti oleh Kelvin, Hansen dan para ahli bela diri muda lainnya. Mereka semua adalah ahli bela diri muda yang sudah dikenal di lingkaran seni bela diri kota Fero. Segera setelah itu, para ahli bela diri yang luar biasa kuat itu berlari keluar satu persatu dari bagian belakang kerumunan. Mereka menerjang ke medan perang dengan penuh semangat. 100, 300, 500, 1000. Tim super yang berjumlah lebih dari 1000 orang bergegas maju seperti kawanan serigala. Semua orang ini adalah ahli bela diri, satu orang saja bisa dengan mudah mengalahkan 5 atau 6 orang biasa. Bergabungnya mereka tentu adalah bantuan yang sangat besar bagi pihak Valentino. Bagus! Bagus! Hati Valentino dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka akhirnya sudah datang. Tuan Muda Valentino! Siapa mereka? Hendrik juga terkejut. Dengan kemampuan Hendrik, hanya melihat sekilas saja dia sudah tahu kalau orang-orang ini memiliki langkah yang stabil, aura mereka juga tidak biasa. Mereka pasti adalah orang-orang yang sering berlatih seni bela diri. Mereka dari kota Fero, berada di pihak kita juga. Jelas Valentino singkat. Wah! Hendrik, Arvin dan yang lainnya, serta Angel dan adiknya juga tersentak. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana caranya Valentino bisa mempunyai kekuatan sebesar ini. Orang yang paling terkejut adalah Angel. Dia adalah orang yang paling paham bagaimana keadaan Valentino di kota Fero waktu itu. Ketika Angel pergi meninggalkannya, Valentino baru bisa memiliki tempatnya sendiri di kota Fero dengan bantuan Rhys. Bawahannya hanya ada Kasman dan yang lainnya, modal mereka juga sangat sedikit. Hanya dalam waktu sependek ini, Valentino lagi-lagi sudah mempunyai kekuatan yang begitu besar. Benar-benar sangat menakutkan. Bahkan saat ini Rhys dan Deska juga sangat ketakutan. Mereka memang tahu perihal Valentino berpartisipasi di kompetisi ahli bela diri kota Fero. Namun, mereka juga tahu bahwa ingin menaklukkan begitu banyak orang hanya dengan berpartisipasi di kompetisi ahli bela diri hanyalah mimpi di siang bolong. Di kompetisi itu pasti ada banyak kejadian yang tidak diketahui oleh mereka. Kejadian yang bisa membuat begitu banyak orang setia pada Valentino. Di lengan kiri Reggie dan yang lainnya terikat sebuah kain. Di atas kain itu tertulis kata Len. Harus diakui, persiapan mereka sangat matang, makanya mereka tertunda lumayan lama sampai di sini. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka bertarung demi Lanau. Kain merah berkibar tertiup angin, terlihat sangat indah bak rudal merah yang menerjang ke medan perang. Namun, orang-orang ini memang memiliki efek seperti bom. Sejak mereka bergabung, Kasman dan yang lainnya seketika mulai melakukan serangan balik, mereka terus-menerus mendorong lawan. Tentu saja, dengan keahlian Reggie, dia seorang sudah bisa mengalahkan 10 lawan, sangat menakutkan. Kekuatan tempur setiap ahli bela diri adalah beberapa kali lipat orang biasa. Begitu bertarung, anak buah Nick sudah merasa ada yang aneh. Begitu orang-orang yang memakai kain pengikat merah ini memukul mereka, kenapa terasa sangat sakit? Kenapa reaksi mereka bisa secepat ini?
Mereka jelas-jelas membawa senjata, tapi tidak bisa melawan orang-orang bertangan kosong ini. Ini tidak masuk akal. Reggie dan seribuan orang lainnya tidak punya waktu untuk menjelaskan, dia terus mengeluarkan jurus mematikannya. Dalam waktu singkat, orang-orang di sisi Nick dihajar habis-habisan, mereka sama sekali tidak bisa melawan. Mata Nick terus berkedip, dia semakin gelisah. Dia hanya bisa terus berteriak, menyuruh lebih banyak orang untuk maju. Di sekelilingnya ada seratusan pasukan keluarga Wijaya yang melindunginya setiap saat. Pasukan keluarga Wijaya ini semuanya memegang senjata api. Nick sangat aman dilindungi oleh mereka. Sebelumnya, karena melihat jumlahnya lebih banyak dari pihak Valentino, demi membuat Valentino terpukul, Nick sengaja melarang mereka menembak. Sekarang, mau menembak pun sudah terlambat. Saat ini, di medan perang, orang-orang kedua belah pihak sudah bercampur aduk. Kalau mereka menembak, kemungkinan besar akan melukai orang-orang mereka sendiri. Nick melihat orang-orang yang memakai sarung tangan putih dan kain merah maju dengan posisi bersilangan, situasinya sangat kacau. Sial, kita terlambat! Sial, maju! Semuanya maju! Pada saat ini, lagi-lagi terdengar suara orang lain yang membuat Nick membeku di tempat. Nick pun segera menoleh untuk melihat ke asal suara. Dia melihat seorang pemuda berkepala botak dengan bekas luka panjang di wajahnya. Orang itu berlari ke medan perang dengan penuh semangat. Pemuda ini mengenakan seragam militer angkatan darat dan sepatu bot militer hitam yang mengkilap. Sosoknya terlihat sangat berwibawa. Kepala botak itu terlihat sangat mencolok. Hanya melihat sekilas saja Nick langsung mengenali orang ini. Sebelumnya, orang ini pernah mengendarai mobil dan menghancurkan pintu Maple Rain Real Estate. Dia seorang diri menjatuhkan sejumlah besar penjaga keamanan, lalu pergi ke kantor paling atas untuk berbicara dengannya. Betul sekali, orang ini adalah Chris Nagasan yang bergegas kembali dari segitiga emas tadi malam. Belum terlambat, waktumu pas sekali, masih sangat seru, nih. Mario juga muncul, dia tertawa terbahak-bahak lalu bergegas maju. Bab 950. Merayakan kepulangan kita. Kak Valentino, nanti kita pelan-pelan bernostalgia. Hari ini, biarkan kota Neo yang dinodai darah merayakan kepulangan kita. Setelah berteriak, Chris menyerang kerumunan dengan kukri di tangannya. Jumlah orang yang ikut di belakang Chris dan Mario sangat banyak, jumlahnya lebih dari ke-500. Selain itu, orang-orang ini seolah-olah sudah membuat janji dengan Reggie dan yang lainnya. Ada kain biru yang terikat di lengan mereka. Di kain mereka, tertulis kata Tino yang sangat mencolok. Dalam sekejap, sisi merah dan biru berkumpul bersama dengan kumpulan sarung tangan putih di tengah. Mereka pun kembali bertarung bersama. Tak ada seorang pun yang tidak ketakutan saat melihat adegan ini. Tino dan Len, dua kata ini lagi-lagi memasuki hati orang-orang. Dengan bergabungnya sejumlah besar ahli bela diri dan Chris dari kota Vero, orang-orang di pihak Nick semakin terdorong mundur dan tidak bisa melawan. Bahkan ada banyak orang yang ketakutan sampai langsung membuang senjata mereka dan melarikan diri. Pihak lawan membuang senjata mereka. Mereka benar-benar kalah dan sama sekali tidak bisa bertarung lagi. Hati Valentino yang sedari tadi serasa diremas pun akhirnya lega setelah melihat adegan ini. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menghapus semua dendam dalam hatinya. Namun, dia tidak ingin menyakiti orangnya sendiri. Valentino melihat ke depan dan tiba-tiba berkata sambil menghela napas panjang. Lihatlah, Len merah dan Tino biru bersatu lagi. Angel melangkah maju dan perlahan meremas tangan Valentino. Melihat pakaian Valentino yang kumal dan bagian wajahnya yang memar, hati Angel terasa sakit sekali. Awalnya, dia merasa kesal karena kedatangan Valentino yang terlambat. Namun, kekesalan di hatinya segera sirna saat melihat kondisi Valentino yang seperti ini. Valentino bukannya tidak ingin pulang, tapi masih ada banyak hal penting yang harus dia lakukan. Kalau bukan karena usahanya selama beberapa waktu ini, Valentino sama sekali tidak akan punya kekuatan seperti ini untuk menghancurkan Nick. Tuan Muda Valentino, kota Neo pasti akan kembali dibersihkan setelah perang hari ini.
Perusahaan atas nama Nick akan gulung tikar, ekonomi kota Neo mungkin akan turun secara signifikan. Ujar Hendrik pelan. Valentino mengangguk pelan. Dia tentu saja sudah memikirkan hal ini, hanya saja dia tidak khawatir sedikit pun. Kota Neo adalah wilayah miliknya, mana mungkin hancur semudah itu? Bagaimana mungkin orang yang fokus mengembangkan bisnisnya seperti Arvin dan yang lainnya mengembangkan bisnisnya dengan sia-sia? Pak Hendrik tidak perlu khawatir. Dengan satu perintah Tuan Valentino, Asosiasi Valentino Empire bisa menyediakan dana ratusan triliun. Jangankan memulihkan kota Neo, mau membuat kota baru saja tidak akan sulit. Arvin, Andreas dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka semua sangat antusias dan bersemangat. Mereka tidak bisa maju dan bertarung habis-habisan seperti Chris dan yang lainnya. Namun, mereka sangat menguasai segala hal soal uang dan bisnis. Tim yang kuat harus memiliki talenta dari semua aspek yang bekerja sama untuk membangun tim yang lebih kuat. Chris dan kawan-kawan mewakili kekuatan, sedangkan mereka adalah uang yang dimiliki Valentino. Ada uang, ada kekuatan, untuk apa takut akan gagal? Kembali ke kota Neo dan memulihkan asosiasi Valentino Empire hanyalah permulaan. Pada saat ini, suara pertempuran berangsur-angsur berkurang. Pertarungan adalah ketika kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda, jadi yang menang adalah pemberani yang tidak takut pada kondisi seburuk apapun. Namun, situasi saat ini adalah pihak Nick kalah telak. Anak buah Nick masih bisa dibawa untuk pergi makan dan senang-senang, tapi ketika tiba saatnya untuk menyumbang darah dan keringat, mereka tidak akan mengorbankan nyawa mereka untuk Nick. Orang-orang ini ketakutan saat melihat Chris dan pasukannya yang seperti serigala. Akhirnya, setelah melihat Chris membunuh seorang pemuda dengan senjata kukrinya dalam satu kibasan, mereka langsung ketakutan. Gila! Cepat lari! Aku belum mau mati! Cepat lari! Valentino sudah kembali. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ribuan anak buah Nick melempar senjata mereka dan mulai melarikan diri. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, mereka sangat berharap orang tua mereka melahirkan mereka dengan 8 kaki agar bisa berlari lebih cepat. Ada yang terpeleset dan jatuh, salju pun memenuhi mulutnya. Akan tetapi, tidak ada yang peduli dengan hal ini. Mereka yang terpeleset langsung berdiri lagi lalu berlari dengan tergesa-gesa. Nick tampak sangat marah. Dia tiba-tiba menarik pistol dari pinggangnya lalu melepaskan beberapa tembakan ke arah kerumunan orang-orang. Dor! 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 Peluru beterbangan mengenai beberapa orang. Bawahan-bawahannya itu langsung berteriak kesakitan sambil menekan luka di tubuh mereka. Darah yang mengalir membuat salju di sekitarnya meleleh dan mewarnai sekitarnya dengan warna merah. Begitu senjata api digunakan, maka masalah ini sudah berubah. Berarti, masalahnya sudah naik tingkat, sudah bukan waktunya untuk saling membunuh dengan senjata tajam. Chris, Kasman, Regi dan yang lainnya perlahan-lahan berhenti bertarung dan melihat ke arah Nick. Namun, meskipun mereka berhenti, tidak ada rasa takut di mata mereka. Senjata api seperti ini bukanlah hal yang tidak pernah dilihat Chris dan yang lainnya. Sambil memegang pistol di satu tangan, Nick tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan lalu menendang gumpalan salju. Sambil menodongkan pistol, Nick menggertakkan giginya dan berteriak marah. Tommy, jangan pikir kamu bisa menguasai semuanya hanya dengan kembali membawa beberapa orang ini. Ada 200 prajurit keluarga Wijaya di belakangku, masing-masing dari mereka memegang pistol mitraliur. Kalau kamu hebat, ayo maju. Pada saat ini, ekspresi Nick benar-benar sangat arogan. Di negara Nagon, di mana pengendalian senjata api sangat ketat, Nick memiliki senjata api. Jadi, tidak peduli berapa banyak orang di depannya, dia tidak takut. Karena di sini tidak sembarang orang bisa memiliki senjata api. Kotakama keluarga Wijaya memiliki lisensi senjata, tapi tidak berarti Tommy juga memilikinya. Makanya, Nick tidak takut sama sekali. Krak! Krak! Begitu Nick selesai bicara, pasukan keluarga Wijaya di belakangnya ragu-ragu sejenak,
lalu mengeluarkan pistol mitraliur berwarna hitam dan menarik pengamannya. Mulut pistol terangkat dan ditujukan pada Chris dan yang lainnya. Gila! Aku sudah bosan memainkan mainan sampah seperti pistol mitraliur ini. Kamu pikir aku tidak punya senjata? Chris si kepala botak memaki sambil menunjuk dan mengumpat Nick. Sikapnya yang barbar ditambah dengan kepalanya yang sangat terang, bahkan ada beberapa gumpalan salju di atasnya, membuat Mario yang berada di sampingnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu jangan sok hebat. Di negara Nagon, kalaupun kamu memiliki senjata, memangnya kamu bisa membawanya masuk? Nick sama sekali tidak percaya, nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Chris tertegun sejenak, lalu menggosok telapak tangannya dan berkata, Aku paling tidak bisa menoleransi sikap sombong dan kasar seperti ini. Mario, bawakan senjataku. Mario pun menarik Chris, lalu mengedipkan mata dan berbisik. Begitu kita menggunakannya, masalahnya akan meningkat lagi, kita harus pikirkan dampaknya. Chris ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Dia menggertakkan giginya dan berusaha menahan diri. Di negara Nagon, Nick dan yang lainnya tidak melanggar hukum kalau membawa senjata. Namun Chris dan yang lainnya bisa membawa beberapa senjata api saja sudah sangat susah. Kalau sampai mereka menggunakannya, maka pasti akan menarik perhatian orang-orang di atas sana. Kalau bukan terpaksa, mereka tidak boleh menggunakannya. Bab 951, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Chris tahu ini bukan masalah kecil, jadi dia tetap menggertakkan gigi dan menahan diri. Nick melihat Chris terdiam. Nick mengira kalau Chris akhirnya berhasil dibuat takut oleh dirinya. Ekspresi penghinaan pun kian mengental di wajah Nick. Tommy, kalau kamu masih seorang pria, ayo berdiri di depan banyak orang ini untuk diriku. Tunjukkan kepada Tuan ini. Nick mendongak ke langit dan tertawa. Dia baru saja berkata diriku, tapi dia segera mengubah kata-katanya. Mau bagaimanapun juga dirinya dan Valentino itu berasal dari keluarga yang sama. Jika dia menyebut dirinya Tuan ke Valentino, bukankah dia menyebut dirinya sebagai ayah Nick? Valentino pun langsung melangkah maju begitu mendengarnya. Valentino! Angel dengan cepat meraih telapak tangan Valentino. Kakak ipar! Gianni juga berlari dan meraih telapak tangan Valentino yang lain. Dua tangan kecil yang hangat memegang erat Valentino dan tidak melepaskannya. Sorot mata Gianni dan Angel dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, Nick sedang memegang senjata api. Kalau Nick sampai menggila lalu menembak Valentino, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tidak apa-apa, mereka tidak akan berani menyentuhku. Sudut mulut Valentino sedikit melengkung, dengan nada percaya diri yang kuat, dia perlahan menarik kembali telapak tangannya, lalu berjalan ke depan dengan sorot mata tenang. Ribuan orang membelah jalan lalu Valentino pun perlahan melangkah keluar dari kerumunan sampai ke depan sana. Embun air hujan masih turun secara perlahan, napas yang diembuskan orang-orang berubah menjadi semburan putih kabut. Ketika Valentino berjalan di depan orang banyak, para prajurit keluarga Wijaya di belakang mata Nick berkedip, mulut mereka bergerak, kemudian mereka pun secara bersamaan menurunkan senjata. Apa? Apa yang kalian lakukan? Angkat moncongnya! Nick sangat marah ketika melihat ini. Dia seketika berbalik dan menampar seorang prajurit keluarga Wijaya di sebelahnya. Plak! Tamparan keras terdengar, prajurit keluarga Wijaya itu berdiri tegak dan ditampar, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Nick marah, sekelompok orang itu pun menggertakkan gigi, mengangkat senjata sedikit lagi dan mengarahkannya pada Valentino. Nick pun baru merasa puas, dia berbalik lagi dan menatap Valentino dengan ekspresi konyol di wajahnya. Aku ingin melihat, kamu akan menggunakan apa untuk menahan senjata apiku ini? Nick tersenyum dengan kepercayaan diri yang kuat di wajahnya. Mata Valentino perlahan menyapu para prajurit keluarga Wijaya di belakang Nick, seolah tidak mendengarkan perkataan Nick saja.
Tidak ada prajurit keluarga Wijaya yang berani menatap Valentino lebih dari setengah detik. Selama mata Valentino datang, mereka semua pasti tanpa sadar akan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tindakannya itu seperti seorang anak yang membuat kesalahan lalu bertemu dengan orang tuanya saja. Tangan Valentino di belakang punggungnya, dia masih tidak takut untuk menghadapi moncong lebih dari 200 senjata itu. "Kalian berani menodongkan pistol ke arahku?" tanya Valentino dengan lembut. Suaranya tidak keras, tapi seperti guntur di telinga para prajurit keluarga Wijaya. Brak-brak! Detik berikutnya, para prajurit keluarga Wijaya menurunkan senjatanya dan membidik ke tanah. Seolah-olah sudah membuat janji sebelumnya, mereka sama sekali tidak berani mengincar Valentino lagi. "Persetan bajingan!" Nick pun kian marah, dia merasa dirinya sangat terhina sekali. Nick sangat malu akan fakta bahwa anak buahnya itu sama sekali tidak berani menodongkan pistol pada Valentino. "Angkat senjata kalian! Angkat senjata! Cepat angkat!" Nick sangat marah, matanya seperti terbakar. Dia menendang dan meninju prajurit keluarga Wijaya di belakangnya seperti orang gila. Adapun Valentino, sudut mulutnya sedikit melengkung dengan sedikit main-main dan rasa kasihan. Tuan Besar Wijaya pernah berkata kepada Valentino, mereka yang memenangkan hati akan memenangkan dunia. Dalam perjalanan hidupnya ini, Valentino semakin merasa bahwa kalimat ini adalah ucapan yang bijak. Nick selamanya selalu menjadi sampah di mata Valentino. Nick bukanlah apa-apa setelah meninggalkan keluarga Wijaya. Persis seperti saat ini, Nick seperti anjing gila yang menggigiti prajurit keluarga Wijaya. Valentino sama sekali tidak terburu-buru, dia ingin menghancurkan kepercayaan diri Nick sedikit demi sedikit dulu. Bukankah kepercayaan diri Nick itu adalah keluarga Wijaya? Bukankah para prajurit keluarga Wijaya ada di belakangnya? Boleh, kalau begitu kita hancurkan mereka pelan-pelan. "Aku tuan muda keluarga Wijaya, kalian ini pelayan. Apa kalian berani melanggar perintah? Coba kalian pikirkan bagaimana keluarga Wijaya memperlakukan kalian. Pikirkan juga apa konsekuensi dari tidak mematuhi perintah." Nick berteriak marah sambil memukul-mukul para prajurit keluarga Wijaya. "Dia hanya anak terlantar di keluarga. Dia sampah. Sekarang ini kalian harus mendengarku. Harus mendengarku." Akhirnya, mata para prajurit keluarga Wijaya ini berkedip. Mereka kembali mengangkat pistol mitraliur Valentino. Nick terengah-engah, 200 lebih prajurit keluarga Wijaya adalah kekuatan terakhirnya. Kalau Nick tidak bisa menggenggamnya dengan kuat, maka dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Kasman mendengus dingin dan melangkah maju. Dia menunjuk lebih dari 200 prajurit keluarga Wijaya di sisi yang berlawanan dan memaki. "Buka mata kalian baik-baik. Dia itu siapa? Dia Tommy, tuan muda Tommy, satu-satunya pewaris langsung keluarga Wijaya. Beraninya kalian menodongkan senjata padanya? Apa aturan ke-7 dari Mato keluarga Wijaya? Selain perkumpulan tetua, tidak ada yang bisa menggunakan kekerasan terhadap anggota keluarga utama. Kalau sampai melanggar, maka siapapun itu akan dihukum mati." Ucapan Kasman pun lagi-lagi membuat para prajurit keluarga Wijaya itu kembali terkejut. "Omong kosong! Tommy sudah dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Dia bukan lagi keluarga Wijaya, bukan!" teriak Nick lagi. Hanya saja, ada beberapa prajurit keluarga Wijaya yang ragu sejenak lalu langsung pergi ke samping. Mereka tidak punya pilihan selain memilih untuk tidak saling membantu. Dalam sekejap, hampir 50 orang keluar dari pasukan itu. Orang-orang yang lainnya tidak lagi meragu dan berdiri kokoh di belakang Nick. Hubungan yang jauh dekatnya tidak karuan ini, tentu saja setelah ini kedekatan mereka dengan Nick pun kian mendekat. Kasman ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Valentino menghentikannya. Kepulangannya hari ini bukanlah untuk berdebat dengan Nick. Valentino bertindak seperti ini, selain menghancurkan kepercayaan diri Nick, itu juga memberikan satu kesempatan kepada para prajurit keluarga Wijaya itu. Namun, hanya ada satu kesempatan saja. Lalu sekarang, orang-orang itu sudah kehilangan kesempatan mereka.
Pada saat ini, 100 lebih prajurit keluarga Wijaya yang tersisa menodongkan pistol mitralyur lagi dan membidik Valentino. Valentino menyipitkan matanya sedikit, lalu memandang Nick dan yang lainnya dan bertanya, "Kalian sudah memikirkannya baik-baik?" "Benar sekali. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Nick terkekeh. Valentino menghela napas dan melambaikan tangannya pelan. Chris langsung melompat keluar. Dia menyentuh kepalanya yang botak, lalu memaki. "Aku tidak tahan lagi, artileri sudah siap pada sudut 45 derajat ke langit. Aku tidak perlu berkata-kata lagi, langsung tembak saja." Ketika kata-kata itu terucap, Nick dan yang lainnya tertegun sejenak. Pihak Nick ini pakai senjata apa sampai pihak lawan harus menggunakan artileri? Ekspresi kekejaman melintas di mata Chris, bekas luka di wajahnya membuatnya semakin mengerikan. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menurunkannya lagi dan berteriak, "Tembak! Bung!" Suara keras yang sangat renyah terdengar dari kejauhan seperti gempa bumi. Begitu banyak orang yang hadir di sana merasakan kesemutan di kaki mereka. "Sial!" Nick berteriak lalu buru-buru tiarap di tanah. Bab 952, kenapa dia segila itu? Sebelum terjatuh, Nick tidak lupa untuk menarik 2 orang prajurit dari keluarga Wijaya bersamanya untuk melindungi dirinya. "Bung!" Percikan api mengiringi peluru meriam yang ditembakkan ke tengah-tengah Nick dan yang lainnya dalam sekejap. Bagian terluar dari peluru itu pun meledak, menghempaskan ledakan yang sangat kuat. Butiran salju yang tak terhitung banyaknya bergulir turun, sementara serpihan-serpihan dari peluru meriam itu tersebar ke segala penjuru dengan kencang. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjerit. Tubuh beberapa prajurit dari keluarga Wijaya yang berdiri di tengah-tengah peluru meriam itu langsung terkoyak dan hancur. Sementara itu, puluhan orang yang berada di sekitar sana juga terluka parah dalam waktu yang bersamaan. Satu tembakan peluru meriam meluluh lantakan semua pasukan dan tidak menyisakan apapun. Kenapa si Valentino segila ini? Hanya karena dia memiliki puluhan ribu orang bawahan. Kenapa Valentino bisa begitu sombong seperti ini? Valentino hanya perlu mengeluarkan satu perintah dan peluru meriam itu akan langsung ditembakkan dengan kekuatan yang mengerikan. Saat ini, semua orang yang ada di sana sudah melihat dengan jelas betapa kuatnya Valentino. Begitu pula dengan Regi dan para ahli bela diri dari kota Vero. Mata mereka semua terbelalak dan rasa takut mencengkeram di hati mereka. Bajingan satu ini ternyata benar-benar serius. Ya, sebagai ahli bela diri yang sesungguhnya, pertarungan 1 lawan 7 hingga 8 orang adalah sebuah permainan bagi mereka. Akan tetapi, bagaimana mereka bisa mengalahkan meriam yang Valentino si bajingan itu miliki? Ya ampun! Astaga! Apakah ini masih dunia yang ku ketahui? Gumam Regi dengan mata yang terbelalak. Wah! Sial! Hansen juga membelalak. Dia berkata dengan ekspresi yang tercengang. Hal baik apa yang sudah kulakukan di kehidupanku sebelumnya sampai-sampai kemarin aku bisa mengambil keputusan yang sebijaksana ini. Kalau bukan karena aku ini pintar dan memilih untuk mengaku salah pada Kak Lanau dan meminta maaf, keluarga Chandra pasti akan punah begitu Kak Lanau ingin membereskanku. Begitu mendengar gumaman Hansen dengan suara yang gemetaran itu, para ahli bela diri dari kota Vero yang berdiri di belakang Hansen pun diam-diam langsung mengangguk-angguk dengan kompak. Orang bernama Lano Wijaya ini sebenarnya siapa? Kenapa dia bisa mendapatkan meriam? Hahaha! Bagaimana, Nick? Keren, kan? Kalau tidak keren, akan kutembakkan sekali lagi khusus untukmu. Mata Chris terbelalak lebar dan matanya yang bergairah tampak bersinar. Bahkan kepalanya yang botak saja tampak bersinar lebih terang. Semua orang menyaksikan Nick yang menyingkirkan mayat kedua prajurit keluarga Wijaya itu dari atas tubuhnya. Kedua prajurit dari keluarga Wijaya itu kurang lebih mengalami cedera yang tingkat keparahannya berbeda. Jika bukan karena kesigapannya menarik kedua orang itu untuk menghalangi tembakan meriam,
Pasti sekarang Nicklah yang terluka parah jika seandainya dia tidak mati. Saat ini, jumlah prajurit keluarga Wijaya yang berdiri di belakang Nick tidak sampai 100 orang. Satu tembakan meriam barusan telah menghabisi sepertiga dari bawahan Nick dan hal ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengerikan. Dasar keparat! Semuanya, tembak mereka! Bunuh mereka semua dan jangan sisakan satu orang pun! Nick mengambil sebuah pistol mitralyur, mengisi pelurunya dan menarik pelatuknya, lalu mengarahkan moncong pistolnya ke arah Valentino untuk menembaknya. Akan tetapi, Chris tertawa dan menyahut dengan santai. Coba lihat sekelilingmu dulu baru bicara, sialan! Begitu mendengarnya, Nick tertegun sejenak, lalu secara refleks memandang ke sekeliling. Dia melihat bangunan-bangunan yang berada di kedua sisi jalan sudah terisi penuh dengan orang-orang. Masing-masing dari orang-orang itu memegang senjata termal dan menatap ke bawah, ke kerumunan orang-orang. Semua orang sontak tercengang begitu melihat senapan otomatis berwarna hitam, senapan berat yang bermoncong panjang, serta serentetan peluru berwarna keemasan itu. Kalau Nick berani bergerak selangkah saja, mereka semua akan langsung memberondongnya dengan peluru. Dig! Dig! Jantung Nick berdegup kencang. Dia secara refleks menelan air ludahnya sendiri sehingga jakunnya bergerak naik turun. Bukan hanya atap-atap semua gedung di kedua sisi jalan saja yang dipenuhi orang-orang, bahkan mereka juga dikepung dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Jika semua jumlahnya ditambahkan, setidaknya ada 300 orang di sana. Jika 300 orang yang masing-masing memegang senjata termal ini menembak secara bersamaan, entah akan jadi seberapa mengerikannya pemandangan itu bagi siapapun yang melihatnya. Nick benar-benar panik. Aku juga tidak takut kamu tahu bahwa kali ini aku kembali dengan membawa senjata termal yang jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar 300 buah. Di antaranya ada 100 buah senapan otomatis, 150 buah pistol mitralyur, 10 buah senapan berat, dan 5 buah roket peluncur granat. Begitu aku, bukan, begitu Kak Valentino memerintah, aku bisa langsung meluluhlantakkan penjuru kota Neo ini. Nick, kalau kamu tidak percaya, coba saja berdiri dan melangkah. Chris melangkah maju sambil menghunuskan golok kukri yang dia pegang ke arah hidung Nick dan mengumpat. Identitas dan latar belakang Nick sebenarnya masih cukup kuat untuk mengalahkan Chris. Namun, saat ini, aura Chris yang kuat justru malah terasa menekan Nick dan membuat hati Nick gemetar ketakutan. Jakun Nick naik turun beberapa kali, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Meskipun begitu, amarah yang bergelora dalam hati Nick sama sekali belum reda sedikit pun. Dia selalu menganggap Tommy sebagai musuhnya. Akan tetapi, sekarang dia juga jadi menyadari bahwa salah seorang bawahan Valentino ternyata sanggup menekannya. Mana mungkin Nick bisa rela menerima kenyataan ini? Dasar bajingan! Coba saja kalau kamu berani melakukan apa-apa padaku, sialan! Nick yang menjadi marah pun menggertakkan giginya dan tiba-tiba melontarkan makian. Chris terkekeh dan ada sebersit kesan main-main dalam senyumannya. Memangnya kamu pikir sudah berapa kali aku merangkak keluar dari tumpukan orang mati, ha? Di mataku, hidup dan mati itu sama saja seperti sebuah permainan. Nick, kalau memang kamu menganggap hidup dan mati itu bukan apa-apa, coba saja. Kalau kamu menganggap dirimu hebat, coba saja maju satu langkah. Chris menepuk-nepuk dadanya, lalu berjalan ke depan. Dor, 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 dor. Begitu suara Chris terdengar, serangkaian bunyi yang cepat dan terkesan kejam langsung menyusul. Bunyi itu berasal dari senapan berat yang ditembakkan secara membabi buta. Peluru-peluru yang mengerikan pun langsung menghampiri seperti gelombang air hujan. Peluru-peluru itu mengenai bagian depan tubuh Nick dengan akurat dan melubangi tanah yang ada di bawah. Nick sontak mengambil beberapa langkah mundur dan menatap lubang-lubang yang ada di tanah dengan mata terbelalak. Dia tidak berani mengambil risiko. Chris ini bisa disamakan seperti seekor harimau. Nick tidak berani bertaruh apakah Chris akan berubah gila atau tidak. Ayo, semua orang yang di seberang, dengarkan aku.
Kalau kalian tidak sepakat dengan Kak Valentino, silakan melangkah maju dan lihat apa yang terjadi. Chris kembali mengambil langkah maju dan berseru dengan keras. Kalau aku, Chris Nagasan, tidak berani menembak kalian sampai berlubang, sehabis ini aku akan mengambil nama keluarga kalian. Tidak ada satupun yang berani menyahut. Sekarang, tempat ini sudah menjadi wilayah kekuasaan Chris, tentu saja atas perintah dari Valentino. Jika tidak, Chris tidak akan berani bersikap sombong dan pamer di hadapan Valentino. Valentino tidak ingin berbasa-basi lagi dengan Nick, apalagi sampai melontarkan kata-kata makian. Dengan identitasnya, Nick bahkan tidak layak untuk diajak bicara oleh Valentino. Beberapa saat kemudian, satu persatu prajurit keluarga Wijaya yang berada di belakang Nick pun menjatuhkan pistol mitraliur mereka. Mereka menundukkan kepala tanpa mengucapkan apa-apa. Memang benar mereka setia, tapi mereka juga bisa memahami situasi yang sedang terjadi. Poin terpentingnya, orang yang mereka hadapi hari ini adalah Tommy Wijaya yang merupakan keturunan sebenarnya dari keluarga utama keluarga Wijaya. Tidak peduli seberapa besar perselisihan yang ada di antara Tommy dan Nick maupun seberapa erat hubungan mereka sebagai saudara sepupu, para prajurit ini tidak ingin mengorbankan nyawa mereka dan mati sia-sia. Satu persatu prajurit keluarga Wijaya yang ada di belakang Nick pun segera mengangkat tangan mereka dan menyerah. Chris langsung memimpin bawahannya untuk menangkap para prajurit itu dan menahan mereka. Hanya Nick satu-satunya yang tersisa. Dia berdiri mematung di tempat, seolah-olah sudah berubah menjadi sebatang besi yang kaku. Setelah menyingkirkan orang-orang itu, Chris pun berdiri di samping Valentino dengan patuh. Tugas mereka adalah untuk membantu Valentino menyingkirkan semua bawahan yang ada di sekitar Nick. Sementara itu, Valentino sendiri yang akan membereskan Nick. Suasana di seluruh jalanan itu menjadi hening. Valentino mengambil golok kukri dari tangan Chris dan berjalan menghampiri Nick.